Selamat malam sejahtera, shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dalam kitab Nehemia pasal 11 dan 12. Mari kita siapkan Alkitab kita berdoa. Di malam hari ini kembali kami datang dalam kerendahan hati melalui doa kami ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami semua dipelihara, dijaga dan diberikan kesehatan yang baik. Malam ini sebelum kami memasuki istirahat dan tidur malam kami, Tuhan karuniakanlah kepada kami kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan tubuh kami yang lemah ketika kami membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Dan biarlah kami semua berada dalam tuntunan dan kuasa Roh Tuhan, sehingga kami fokus dalam pembacaan Alkitab. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nehemia pasalnya yang ke-11. Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan satu dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, kota yang kudus itu, sedang yang 9 orang lagi tinggal di kota-kota yang lain. Orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem. Inilah kepala provinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem, sedang di kota-kota Yehuda setiap orang yakni orang-orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, para budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo tinggal di tanah miliknya di kotanya sendiri. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda dan Bani Benyamin, dari anak-anak Yehuda, Ataya bin Usia, bin Sakaria, bin Amaria, bin Sepaca, bin Mahalael dari Bani Peres, dan Maaseya bin Baruch, bin Kolhoze, bin Hazaya, bin Adaya, bin Yoyarib, bin Sakaria, keturunan orang Shelah. Semua Bani Peres yang tinggal di Yerusalem berjumlah 668 orang yang gagah perkasa. Dan inilah Bani Benyamin, Sulu bin Mesulam bin Yoed, bin Pedaya, bin Kolaya, bin Maaseya, bin Itiel, bin Yesaya. Dan sesudah dia Gabai, Salai, 928 orang. Yoel bin Sikri adalah pengawas mereka, sedang Yehuda bin Hasenua adalah wakil penguasa kota. Dari para imam, Yedaya bin Yoyarib, Yakin, Seraya bin Hilkiah, bin Mesulam, bin Sadok, bin Merayot, bin Ahitub, pemuka rumah Allah, dan saudara-saudara mereka yang bertugas di rumah itu, 820 orang. Pula Adaya bin Yeroham, bin Pelalya, bin Amzi, bin Zakaria, bin Pasur, bin Malkia, dan saudara-saudaranya, kepala-kepala kaum keluarga, 242 orang, dari Amasai bin Asareel, bin Ahsia, bin Mesilemot, bin Imer, dan saudara-saudara mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, 128 orang, Zabdiel bin Gedolim sebagai pengawas mereka. Dari orang-orang Lewi, Semaya bin Hasub, bin Asrikam, bin Hasabya, bin Buni, pula Sabetai dan Yozabat, kepala-kepala orang Lewi yang mengawasi pekerjaan di rumah Allah. Lalu Matanya bin Milka, bin Sabdi, bin Asab, pemimpin-pemimpin yang mengangkat nyanyian syukur dalam doa. Dan Bakbuya, orang kedua di antara saudara-saudaranya, dan Abda bin Samua, bin Galal, bin Yedutun. Semua orang Lewi di kota kudus ada 284 orang. Para penunggu pintu gerbang Akub dan Talmon dengan saudara-saudara mereka mengadakan penjagaan di pintu-pintu gerbang, berjumlah 172 orang. Selebihnya dari orang-orang Israel awam dan para imam dan orang-orang Lewi ada di semua kota Yehuda, masing-masing di tanah pusakanya. Tetapi para budak di bait Allah tinggal di Ofel, Zilha, dan Gispa adalah pemimpin para budak di bait Allah itu. Para pengawas orang-orang Lewi di Yerusalem adalah Uzi bin Bani bin Hasabya,
bin Metanya bin Mika dari Bani Asaf, yakni para penyanyi yang menyanyi sementara berlangsung kebaktian di rumah Allah. Karena mengenai mereka ada perintah raja yang menetapkan peraturan untuk para penyanyi menurut keperluan setiap hari. Petalia bin Mesesabeel dari Bani Zerah bin Yehuda diperbantukan kepada raja untuk segala urusan mengenai bangsa itu. Tentang tempat-tempat kediaman di daerah perladangan, sebagian dari Bani Yehuda tinggal di Kiryat Arba dan segala anak kotanya, di Dibon dan segala anak kotanya, dan Yekabzeel dan desa-desanya, di Yesua, di Molada, Bet-Pelet, di Hasar Sual, di Beersheba dan segala anak kotanya, di Siklak, di Mekona dan segala anak kotanya, di Enrimon, Zora, Yarmut, Zanoah, Adulam dan desa-desanya, di Lakis dan ladang-ladangnya, dan di Azeka dan segala anak kotanya. Demikianlah mereka berkampung dari Beersheba sampai Lebak Hinom. Dan Bani Benyamin tinggal mulai dari Geba, di Mikmas, di Aya, di Betel dan segala anak kotanya, di Anatot, Nob dan ananya, di Hasor, Rama, Gitaim, di Hadib, Seboim dan Nebalat, di Lot dan di Ono, lembah tukang-tukang. Beberapa rombongan orang Lewi dari Yehuda bergabung dengan orang Benyamin. Nehemia pasal 12. Inilah para imam dan orang-orang Lewi yang berangkat pulang bersama-sama Zerubabel bin Shealtiel dan Yesua, Seraya, Yeremia, Esra, Amaria, Maluk, Hatus, Sekanya, Renum, Meremot, Ido, Genetai, Toi, Abia, Biamin, Maaja, Bilga, Semaya, Yoyarib, Yedaya, Salu, Amok, Hilkiah, dan Yedaya. Itulah kepala-kepala imam dan saudara-saudara mereka pada zaman Yesua. Dari orang-orang Lewi, Yesua, Binui, Kadmiel, Serapia, Yehuda, dan Matanya. Matanya ini saudara-saudara dan saudara-saudaranya memimpin nyanyian syukur. Sementara Bakbuya dan Uni dan saudara-saudara mereka berdiri di hadapan mereka itu menurut kelompok-kelompok tugas. Yesua memperanakan Yoyakim dan Yoyakim memperanakan Eliasib dan Eliasib memperanakan Yoyada dan Yoyada memperanakan Yonatan dan Yonatan memperanakan Yadua. Pada zaman Yoyakim yang menjadi imam adalah kepala-kepala kaum keluarga ini. Meraya dari kaum keluarga Seraya, Hananya dari kaum keluarga Yeremia, Mesulam dari keluarga Esra, Yohanan dari kaum keluarga Amaria, Yonatan dari kaum keluarga Meliku, Yusuf dari kaum keluarga Sebanya, Adna dari kaum keluarga Harim, Helkai dari kaum keluarga Merayot, Sakaria dari kaum keluarga Ido, Mesulam dari kaum keluarga Sikri dari kaum keluarga Abia, dari kaum keluarga Minyamin, Piltai dari kaum keluarga Meoja, semua dari kaum keluarga Bilga, Yonatan dari keluarga Semaya, Matnai dari kaum keluarga Yoyarib, Uzi dari kaum keluarga Yedaya, Kalai dari kaum keluarga Salai, Heber dari kaum keluarga Amok, Hasabia dari kaum keluarga Hilkia, dan Nataneel dari kaum keluarga Yedaya. Tentang orang-orang Lewi, para kaum keluarga mereka tercatat pada zaman Eliasib, Yoyada, Yohanan, dan Yodua. Sedang para imam tercatat sampai pemerintahan Darius orang Persia itu. Kepala-kepala kaum keluarga anak-anak Lewi tercatat dalam kitab sejarah sampai zaman Yohanan bin Eliasib. Inilah para kepala orang-orang Lewi: Hasabia, Serepia, Yesua bin Kadmiel dan saudara-saudara mereka yang berdiri di hadapan mereka untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur sesuai dengan perintah Daud, abdi Allah itu. Kelompok di samping kelompok, Mataya, Bakbuya, Obaja, Mesulam, Talmon, dan Akub adalah penunggu-penunggu pintu gerbang yang mengadakan penjagaan di gudang-gudang perlengkapan pada pintu-pintu gerbang. Mereka itu hidup pada zaman Yoyakim bin Yesua bin Yojadak
dan pada zaman Bupati Nehemia dan Imam Esra, ahli kitab itu. Pada pentabisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentabisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung, dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Maka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa orang Netofa, dari Bet Gilgal, dari Padang Geba, dan Asmawet, karena para penyanyi itu telah mendirikan desa-desa di sekitar Yerusalem. Para imam dan orang-orang Lewi mentahirkan dirinya, lalu mentahirkan seluruh umat itu, kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok. Lalu aku mempersilakan para pemimpin orang Yahudi naik ke atas tembok, dan kubentuk dua paduan suara yang besar. Yang satu berarak ke kanan di atas tembok ke jurusan pintu gerbang sampah. Di belakangnya berjalanlah Hosaya dengan sebagian para pemimpin orang Yehuda, pula Asaria, Ezra, Mesulam, Yehuda, Benyamin, Semaya, dan Yeremia. Dan dari kaum imam yang memegang nafiri, Zakaria bin Yonatan, bin Semanya, bin Metaya, bin Matanya, bin Milka, bin Sakur, bin Asap. Dan saudara-saudaranya yakni Semaya, Asael, Azareel, Milalai, Gilalai, Maayai, Metaneel, Yehuda, dan Hanani, dengan bunyi-bunyian Daud abdi Allah itu, sedang Esra ahli kitab itu berjalan di depan mereka. Lalu pada pintu gerbang mata air, mereka langsung naik tangga-tangga kota Daud pada jalan pendakian tembok lewat istana Daud dan berjalan sampai pintu gerbang air di sebelah timur. Dan paduan suara yang kedua berarah ke kiri, dan aku mengikutinya dengan sebagian dari orang-orang itu melalui tembok dan menara perapian sampai tembok lebar. Lalu kami melalui pintu gerbang Efraim, pintu gerbang lama, pintu gerbang ikan, menara Hananeel, dan menara Mea sampai pintu gerbang domba. Mereka berhenti di pintu gerbang penjagaan. Kemudian kedua paduan suara itu berdiri di rumah Allah. Demikian juga aku bersama-sama sebagian dari para penguasa dan para imam, yakni Eliakim, Maasea, Minyamin, Milka, Elionai, Zakaria, Hananya dengan memegang nafiri, dan Maasea, Semaya, Eliezer, Usi, Yohanan, Malkia, Elam, Eser. Lalu para penyanyi memperdengarkan kidung di bawah pimpinan Yisrahya. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria karena kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Pada masa itu beberapa orang yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama, dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian dari para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersukaria karena para imam dan orang Lewi yang bertugas, karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asap ada pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sekedar yang perlu tiap-tiap hari, dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi, dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan Yesus, mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati kami. Saatnya kami memasuki tidur malam kami. Tuhan, lindungilah kami dan jagalah kami, sehingga kami benar-benar dapat tidur dengan baik. Besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, melanjutkan karya seturut dengan panggilan dan pengutusan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi jemaat GPIB sejahtera, tiap pribadi, tiap rumah tangga. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Ampunkan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin
Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.